Jadi artinya semua jin arwah-arwah fi khidmatika. Idza sahal qurbu li 'abdin, kalau memang kedekatan hamba itu betul, mulus, murni, ya, bukan dekat secara fisik tapi dekat secara rasa, secara rohani, dekat dengan Tuhan, itu atadhu al-wilayatu wan niyabah, akan datang kepadanya wilayah dan niyabah, kewalian. Wilayah itu kewalian dan keterwakilan sebagai wakil Tuhan, an-niyabah, kepada dirimu nanti. Wa urida alaihi jami'u ma fil khazain, dan akan diberikan kepadanya, diperlihatkan kepadanya, ditawarkan kepadanya semua apa saja yang tersimpan di dalam gudang-gudangnya Allah. Segala kekayaan semua akan, mangga silakan pilih mana yang kau inginkan, ditawarkan sok. Iya. Wa tashfa'u lahu al-ardu was-sama'u wa man fihima, dan semua akan membantu kepadanya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Li makanihi minal maliki wa li safa'i batini wa sirrihi wa nuri qalbihi, semata-mata diberikan kepadanya, dibantu oleh semua apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, adalah karena kedudukannya yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena kejernihan batinnya serta sirnya, palung hatinya, wa nuri qalbihi, dan juga karena beningnya cahaya hatinya. La yakunu al-Islam wal iman indaka ariyatan bihada. Islam dan imanmu tidak bisa sepi dari pemahaman seperti ini. Ariyah, pengertian kesucian hati, kebersihan pikiran, kedamaian, ketenangan, itu yang akan dipertimbangkan. Bukan kesombongan, keberanian, memporak-porandakan, menebar kebencian, kafir sana, kafir sini, murtad sana, murtad sini. Bukan begitu. Iya. Damai hatinya. Iya. Dapat dipastikan. Tolong dicatat. Dapat dipastikan orang yang suka kopar kafir bukan wali. Udah, gitu aja. Ya. Yang menebar kebencian gak mungkin. Waliullah selalu menebar kedamaian, bukan kebencian. Percayalah. Percaya nggak? Iya. Mereka gak punya dendam, gak punya kebencian. Percaya. Apapun yang salah pasti dia maafkan kok. Ya udah susah. Orang-orang yang damai itu tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian. Udah, Allah mahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah umatku, karena mereka enggak tahu. Enggak pernah marah kita. Kalau yang marah, dendam, yang ngobrak-ngabrik macam-macam, nah itu mah show of power, sedang menunjukkan kekuatannya. Inilah aku kepengen lebih besar dari Tuhan. Sehingga dalam dirinya meyakini bahwa Tuhan akan lumpuh kalau tidak saya bantu. Itu. Jadi siapa yang hebat siapa? Nah, iya. Hukum Allah tegakkan, kita yang menegakkan. Allah tidak bisa, kita yang menegakkannya. Hebat enggak? Allah tidak bisa menegakkan hukumnya, dia yang bisa. Dan Allah akan bergantung gitu. Dikiranya kayak sekelas, kayak selevel gitu. Unsuruni ansurkum. Allah menolong kita, kita menolong Allah. Kita tolong Allah, Allah tolong kita. Nggak paham tuh. Betul, saya juga mengatakan kalau Anda ingin dihormati orang, mulailah dulu kamu menghormati
orang. Bagaimana orang lain menghormati kamu kalau kamu tidak hormat kepada orang lain? Menghormati dirimu sendiri adalah sama dengan menghormati orang lain, adalah sama dengan menghormati dirimu sendiri. Kalau pengen dihormati, hormatlah orang lain. Kalau kamu ingin ditolong Allah, tolonglah oleh Allah. Ya seperti itu. Tapi jangan menganggap sepantar. Memang Allah butuh pertolongan kamu. Allah kan ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, enggak butuh sama kamu kok. Kamu yang minta supaya kita bisa dilibatkan oleh Allah, kan gitu. Jadi begini. Saya juga berjuang ingin membela kebenaran, keadilan, ya, kedamaian, persahabatan, persaudaraan, ya, demi persatuan dan kesatuan negeri ini. Inilah cara kita membela Tuhan. Kita infakkan sebagian harta kita, waktu kita, pikiran kita untuk menciptakan kondusivitas, stabilitas di negeri ini. Kita bangun persahabatan negeri ini. Itu adalah manifestasi dari keinginan kita ingin membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti saya harus jadi jenderalnya. Iya, barangkali terlalu tinggi pangkatnya. Udah, kalaupun saya jadi kopral pun nggak apa-apa. Yang penting saya dilibatkan. Paham? Kalau pangkat kopral saya ketinggian dengan ilmu pengetahuan, pengalaman seperti ini ketinggian, udah jadi kudanya pun jadilah. Kalau jadi kudanya masih ketinggian, udah jadi apa, telapak kudanya, apa namanya tuh, sepatu kudanya. Yang penting saya ikut terbawa, gitu aja lah. Jangan minta jadi pahlawan. Awas. Yang penting Rabbana adkhilna fi ibadika as-salihin. Itu saja kok, susah banget. Jangan sampai jadi pahlawan. Terbawa aja untung kamu. Sing penting padu asal kegawa. Paham lih? Sing penting padu asal. Iya, jangan angel-angel. Sama aja kok terima. Iya. Jangan sok jagoan membela Allah. Memangnya Allah butuh bantuan kamu, enggak kok. Kalau kamu ingin membela Allah, cobalah perilakumu yang baik. Jangan menebar kebencian kepada siapapun. Iya. Itulah ini persoalannya. Jangan merendahkan siapapun. Bukan berarti saya melarang Anda berdakwah. Tidak boleh, silahkan berdakwah boleh. Tapi jangan bertengkar, bisa enggak? Ini satu pertanyaan saya katakan, mumpung masih ingat. Orang perang saudara sesama agama Islam, begitu mati terbunuh, meyakini sebagai syuhada. Percaya enggak? Antara satu sekte, nggak usah disebutin, nanti tersinggung lagi. Sekte A, sekte B, perang saudara, mati bergerangan. Mereka yang mati di pertempuran sesama agama Islam itu dikawal dengan apa? Dengan hailallah, la ilaha illallah, sebagai matinya seorang pahlawan dalam perang dengan saudaranya sendiri. Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka semua. Paham begini? Iya. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ditanya sahabat, bagaimana yang dibunuh masuk neraka? Yang dibunuh neraka. Kalau yang bunuh pantas, terus yang dibunuh. Kenapa kata mereka? Karena yang terbunuh juga punya niat akan membunuh juga. Mau kedinginan baik mah. Kedinginan ya, kedahuluan kan. Dia juga pengen bunuh juga. Pikirannya sudah. Kita tetapkan bahwa setiap peperangan, perseteruan sesama umat Islam, katakan jangan Nabi, yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka. Udah gitu aja. Setuju nggak? Ya udah, sudah. Perang antara orang Islam dengan agama lain dalam sejarahnya
Berapa korbannya bisa dihitung. Tapi perang antara orang Islam dengan orang Islam dari sejak Nabi Muhammad meninggal dunia sampai sekarang sudah tidak terbilang banyaknya itu. Berpuluh-puluh juta sampai negara hilang semuanya. Irak ambles, Syria porak-poranda. Sekarang negara Yaman berdarah-darah, Libya jungkir balik. Sesama mereka saling membunuh. Apa kau merasa bangga seperti itu? Saya menanyakan aja. Apakah akan bangga? Makanya ketika Allah tidak memberikan kemenangan kepada umat Islam di Indonesia untuk mendirikan negara agama, itu karena kasih sayang Allah. Begitu Pancasila diganti dengan dasar agama, perang saudara dan negeri ini bubar semuanya. Oke, Gus Pancasila ya. Iya, Pancasila juga bukan sekuler, agama diurusin kok. Ada anggaran dananya untuk madrasah ada, betul nggak? Untuk masjid ada nggak? Ya iya, untuk dai ada. Untuk gaji guru agama ada, semuanya ada sih, diurusin. Kurang berapa lagi? Tinggal yuk kita mengisi negara ini, kan begitu. Kemerdekaan itu kita isi ya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, persaudaraan, kan begitu. Bukan bikin gaduh terus. Iya, saya kira seperti itu. Jadi artinya kembali. Ini dari sini saya katakan bahwa pada akhirnya tidak bisa lepas kehebatan agama Anda itu sangat berkaitan dengan kebersihan hatimu. Ya, bukan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan seremonial kamu berada geruduk tiap 3 bulan sekali umroh lagi, bukan itu. Kejernihan hatimu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.